Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini saya ingin sharing ya, perbedaan antara reversal entry dan continuation entry. Nah, yang pertama di sini kita harus memeriksa trennya dulu. Nah, di sini kita cek ya. Awalnya trennya bullish. Nah, kemudian di sini tren berubah jadi bearish. Kenapa gitu? Karena di sini demand terakhir yang ini berhasil di break oleh pergerakan impulsif yang ini. Nah, ini. Nah, kemudian setelah itu gimana kita akan entry? Nah, di sini kita harus memeriksa time frame yang kecil. Misal ini nih time frame 4 jam ya. Nah, di sini kita harus memeriksa time frame kecilnya misal di M5 atau M15. Nah, di sini kita harus mencari konfirmasinya di sini. Konfirmasinya bagaimana? Konfirmasinya berupa coach juga tapi di lower time frame. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, di sini kita berikan kata-kata lower time frame confirmation. Oke. Ini kebesaran ini hurufnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah menemukan konfirmasi di lower time frame di zone ini, lalu kita bisa entry. Nah, itu adalah reversal entry. Entry dari perubahan tren dari bullish ke bearish. Nah, selanjutnya bagaimana dengan continuation entry? Continuation entry adalah entry penerusan suatu tren. Jadi misal seperti ini. Ini kan trennya awalnya bullish. Nah, sekarang jadi bearish. Nah, kalau sudah bearish seperti ini, gimana cara kita mencari peluang lagi? Nah, misal kita sudah sell di area ini ya, tadi ya, area ini sampai sini ya. Nah, oke. Nah, kemudian di sini terjadi bos. Oke, ini bos. Nah, saya beri tanda, maaf. Ini misal adalah bos. Aduh, kok bisi. Nah, oke lah, nggak apalah. Nah, setiap terjadi bos pasti dia akan berusaha pullback ke atas. Oke. Nah, kita bisa mencari dua opsi entry, buy atau sell. Karena ini trennya turun, kita cari sell aja. Nah, kita bisa sell di area ini. Nah, terus pas sampai area ini gimana bang solusinya? Nah, kita juga bisa mencari konfirmasi entry di lower time frame sama dengan yang ini. Nah, di sini kita cari coach yang di lower time frame M5 atau M15. Nah, di sini juga sama M5 atau M15. Seperti itu kira-kira. Jadi, kita menganalisa itu bukan hanya satu time frame tapi beberapa time frame. Jadi kita harus teliti. Saya juga meskipun sudah agak lama masih suka keliru ya kadang-kadang di time frame itu. Jadi sempat kena SL juga. Nah, terus gimana lagi kalau kita udah sell di sini? Nah, ketika ini terjadi bos lagi, kita bisa mencari peluang sell lagi di sini. Oke. Nah, ini kita lihat ya. Dari sini naik ke atas itu ada coach. Kenapa coach? Nah, di sini ini adalah supply terakhir. Ini supply 1, supply 2, supply 3. Ketika supply terakhir ini di break oleh pergerakan dari demand ini, nah ini adalah coach. Sama seperti ini. Ini adalah demand yang terakhir. Ketika demand terakhir di break, dia terjadi coach. Nah, seperti itu. Nah, ketika sudah terjadi coach di supply terakhir, kita bisa mencari buy di sini. Mencari buy di situ dengan mencari konfirmasi di lower time frame sama dengan yang sell tadi. Seperti itu kira-kira. Mungkin penjelasan di sini agak ngerti ya. Nah, di sini kebetulan ada contohnya ya. Tapi di sini contoh continuation entry ya. Di sini kita lihat ya. Ini bos. Oke.
Nah, ketika terjadi bounce, dia pasti akan pullback. Nah, ketika pullback ini kita bisa melakukan confirmation entry di sini. Sama kayak tadi, kita bisa mencari confirmation entry di lower time frame, atau kita bisa melakukan risk entry tanpa konfirmasi tapi risikonya lebih besar. Nah, dia turun lagi, bentuk bounce baru. Nah, ini ya. Ketika dia pullback naik, kita bisa men-sell lagi. Tapi ketika supply terakhir ini di break ke atas, ini menjadi coach. Nah, besok Senin kita harus memantau dulu pergerakan ini. Apakah dia akan break menjadi coach ataukah dia akan turun lagi ke bawah membentuk boss baru di sini. Kalau dia bentuk boss baru di sini, kita bisa ambil buy di sini. Ambil buy di sini saat pullback. Seperti itu kira-kira. Mohon maaf ya agak ruwet di sini. Semoga teman-teman bisa memahami dengan baik. Apabila masih bingung bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih.